Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusan dan dicukupkan segala kebutuhan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, di video kali ini aku akan coba bahas kembali tentang 7 cara yang bisa kita lakukan supaya bisa terbebas dari hutang. Teman-teman sekalian, hidup nyaman tanpa hutang adalah harapan semua orang ya. Dan buat teman-teman yang punya cicilan hutang setiap bulannya, pasti merasakan beban tersendiri. Disadari ataupun tidak, hutang itu menghadirkan efek candu yang membuat kita ketagihan. Dan ketika kita membeli sesuatu secara hutang atau kredit, kemudian kita akan mengangsurnya secara teratur. Dan akhirnya kita akan terikat pada suatu aktivitas rutin, yaitu membayar cicilan hutang. Kita bisa ambil contoh saat seseorang membeli motor dengan cara kredit dan mengambil cicilan selama 3 tahun, maka setiap bulannya dia harus menyisihkan uang dari penghasilannya, dan hal itu akan terus terjadi hingga cicilannya lunas dalam jangka 3 tahun. Dan karena hal seperti itu sudah jadi kebiasaan, maka setelah cicilannya lunas pun dia akan berpikir untuk membeli barang lain dengan berhutang. Nah, itulah yang dinamakan candu. Jadilah berhutang sebagai kebiasaan dan gaya hidup. Teman-teman, ada 7 cara yang bisa kita lakukan supaya terbebas dari hutang. Yang pertama, lakukan analisis penyebab kita berhutang. Dalam hal ini, teman-teman harus mencari tahu kenapa kita bisa terjebak hutang tersebut dan dalam kondisi apa kita melakukan hutang tersebut. Maka kalau teman-teman sudah tahu penyebabnya, tentunya untuk kedepannya kan kita bisa berupaya untuk mencegah supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi. Kalaupun misal kita terjebak hutang karena gaya hidup di lingkungan kita yang mayoritas tetangganya punya level income yang tinggi dan kita selalu ingin menyamai mereka, namun karena kita tidak mampu akhirnya kita berhutang. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, ada baiknya kita pindah ke lingkungan baru dan mencari komunitas yang lebih sehat yang akan menghindarkan kita pada perilaku konsumtif. Kemudian cara yang kedua supaya terbebas dari hutang, yaitu jangan menambah hutang baru atau stop berhutang. Teman-teman sekalian, saat kita sudah terlanjur punya hutang, maka kita jangan menambah beban dengan membuka keran hutang yang baru. Ini sangat berguna supaya kondisi hari ini tidak semakin buruk. Jangan sekali-kali membayar hutang dengan cara berhutang di tempat lain. Cara supaya terbebas dari hutang yang ketiga, punya komitmen yang kuat untuk membayar hutang. Teman-teman, saat kita punya tekad yang kuat untuk melunasi hutang, maka harus juga diikuti dengan tindakan yang nyata. Kita harus berusaha menyisihkan penghasilan kita untuk mencicil hutang tersebut. Yakinlah kalau kita punya niat yang kuat dan usaha yang konsisten untuk mencicil hutang kita, maka insya Allah hutang sebesar apapun akan lunas. Cara yang keempat, supaya terbebas dari hutang adalah jangan lari dari tanggung jawab. Dengan kata lain, jika teman-teman punya hutang, jangan sekali-kali lari dari tanggung jawab ataupun kewajiban membayar hutang. Ada kalanya seseorang yang punya hutang tidak berani menghadapi ketika datang tanggal untuk membayar hutang. Kemudian mereka tidak siap membayarnya. Mereka pun menghilang, menghindar, dan memutuskan komunikasi. Padahal tindakan seperti itu justru akan memperparah keadaan. Seharusnya kalau kita punya hutang, hadapi saja. Kalaupun memang kita belum punya uang, kita bisa menjelaskan kondisi kita kepada si penagih. Kalaupun dia marah, ya sudah, kita terima saja. Yang penting kita tidak menghindarinya.
kita harus memperlihatkan komitmen, keseriusan, dan itikad baik kita bahwa kita sedang berusaha membayar hutang kita. Kemudian cara yang kelima yaitu mencari penghasilan tambahan dan sekaligus berhemat. Teman-teman, salah satu cara yang efektif untuk mempercepat proses supaya kita bisa melunasi hutang adalah dengan cara mencari penghasilan tambahan supaya income kita naik. Dan di saat yang sama juga kita harus berupaya untuk lebih hemat lagi dengan cara menurunkan gaya hidup. Fokuslah untuk melunasi hutang. Kemudian cara yang keenam, dan ini sangat penting ya, yaitu jangan mencari jalan pintas. Misalkan kita punya hutang dan ingin melunasinya, namun kita berhayal bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara mudah, misalnya dengan memasang taruhan untuk berjudi ataupun ikut penggandaan uang dalam waktu singkat. Kalau ada orang yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, jangan percaya ya teman-teman. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya butuh proses. Pokoknya teman-teman jangan berspekulasi ataupun bermimpi bisa mendapat uang banyak dalam waktu singkat. Kemudian cara yang terakhir, yakinlah bahwa Allah pasti menolong kita. Teman-teman, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masalah dan akan memberikan jalan keluarnya. Karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinlah di setiap cobaan hidup yang kita alami itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil supaya kita lebih dekat lagi dengan Sang Pemilik hidup. Berusaha dan berdoa adalah dua hal yang harus seiring sejalan, karena usaha tanpa doa sombong namanya, dan doa tanpa usaha itu bohong namanya. Nah teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang masih memiliki hutang, semoga bisa secepatnya terbebas dari jerat hutang. Amin ya robbal alamin. Rupanya cukup sekian video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.